malah cenderung untuk berterima kasih atas segala macam masukannya dan dan tentu saja masukan ini menjadi referensi kami, Mas Eri terutama ya, yang tadi begitu bersemangat menyampaikan isu-isu yang saya pikir isu itu tidak hanya di sana ya, di Newmont ya, atau di Aman ini, tetapi saya pikir semuanya. Intinya gini Mas Eri, kami akan menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek, dan mohon maaf kami harus cross check kedua pihak untuk kemudian ya kita mencapai suatu titik temu yang kalau tadi saya jadi juga geli juga tadi karena ingat anak masa kecil di sini senang di sana senang itu kok ada lagunya itu iya Pak ya, pas betul itu Pak betul kan semuanya iya kita hidup di negeri yang sama, punya bendera yang sama, bahasa yang sama, semangat yang sama, dan kenapa nggak punya cita-cita yang sama gitu. Dan ini masalah mungkin komunikasi ya, salah satunya silaturahim yang mungkin perlu diintensifkan lagi ke depannya, termasuk ke kami, ke pemerintah. Kami dengan senang hati kalau sekiranya Mas Eri atau teman-teman ingin berkunjung ke kami, pintu saya terbuka terus kok. Dan iya Pak, fungsi kami kan juga tidak hanya sekedar menyusun regulasi dan sekaligus juga mengawasinya, tetapi juga menjadi pelayan publik Pak. Poinnya seperti itu, dan kebetulan Kementerian SDM kan tidak punya kanwil. Kami nggak punya tangan di daerah, nggak punya lengan. Dengan Pemda juga nggak begitu intens. Kadang-kadang juga yang mohon maaf, datanya juga sudah tersaring yang sampai ke kami. Makanya kemudian kalau sekiranya ada data informasi yang langsung dan mungkin itu didasari atau dilengkapi dengan data yang faktual, ya kenapa enggak? Saya pikir itu juga kita semangatnya sama, ingin membuat pertambangan yang tadi tidak mungkin kita tolak Pak, karena kita tidak. Saya juga ya gunakan mic ini juga akan hasil tambah. Dalamnya nggak mungkin juga gitu. Balik lagi ke zaman kuda dulu kan. Maksud saya ya coba kita optimalkan bersama, dan yang pasti pemerintah jangan melaksanakan Pak untuk berpikiran enggak. Saya pikir gini, tidak ada satupun pemerintah di dunia ini yang akan mencelakakan atau menyusahkan rakyatnya. Pasti itu prinsipnya. Perkara pada pelaksanaan di lapangan itu kan butuh kolaborasi, dan tidak mungkin pemerintah pusat itu bergerak sendiri karena ini menyangkut multidimensi isu. Exactly. Sehingga kemudian masukan di sini di kami di pusat pun dengan Pak Wamen tentu saja dengan KLHK seperti tadi itu kan semuanya itu pasti berdasarkan AMDAL, pasti ada izinnya. Sekali lagi ada masalah di lapangan, tentu itu kan masalah pengawasan, dan pengawasan itu tentu saja termasuk datang dari masyarakat setempat atau teman-teman semua yang bergerak di lingkungan. Betul. Nanti akan lebih sering gempa di bawah. Sekarang bisa 40.000 kali gempa setahun. Wow. Oke. Ilmu baru itu. Ilmu baru. Jadi gitu Mas Eri ya, segala macam. Saya pikir gini, CSR itu terbuka Pak. CSR itu terbuka. Enggak, aturannya itu terbuka. Dan kalau yang terbuka, tolong laporkan aja Pak. Kenapa enggak? Iya, karena saya juga dapat laporan juga bahwa misalkan untuk stunting, kesejahteraan, bahwa mereka itu ini aman juga laporan ke kami Pak. Kalau saya sih bisa menjadi referensi ya Pak, untuk mereka bagaimana memberdayakan masyarakat di situ. Sampai ke tadi numbersnya berapa juta per tahunnya, kenapa tahun ini baru sekian persen dari yang ditarget. Itu pasti ada penjelasannya kan. Makanya kemudian kalau buat saya sih komunikasi itu menjadi sesuatu yang untuk mendasar, dan ya kita tidak punya niat apa-apa, hanya sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir semangat kita sama Pak, dengan kemudian mungkin duduk bareng. Hal tadi mekanisme perizinan pusat ya nanti mungkin komandan saya Pak Adian lebih banyak menjawabnya, karena itu sudah kesepakatan legislatif dan eksekutif. Semeter saya cek barusan karena saya juga kemarin per hari ini 36% ya. Ini kebetulan ada juga direktur. Ya,
ada akselerasi dan kami masih berupaya dan mengupayakan untuk on time COD 2023. Kita kawal bareng-bareng Mas Heri semuanya. Pak Dian nih terus ini kalau boleh saya terus terang paling galak kalau di DPR Komisi 7. Saya itu udah meskipun kalau beliau ngomong pasti tuntas. Ada solusinya. Mudah-mudahan kali ini ada juga solusi. Pasti Pak. Pasti. Kalau enggak bukan Adian lagi namanya. Seperti itu. Kalau Jadi saya Presiden, saya nggak percaya Metro bisa bikin seperti itu. Ya, pasti dia. kita lihat Pak. Kita lihat. Kita Pak, apa? Kawal bareng-bareng. 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Kawal bareng-bareng karena Ini udah nggak ada uangnya. oh hebat. Saya nggak tahu. Hebat. Iya. Ya, intinya seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih atas semua masukannya dan kami tentu saja ada Inspektur Tambang di situ Mas Heri. Nanti koordinasi dengan Mas Heri atau di sana. Intinya ini kerjaan bersama. Dan tentu saja pemerintah sangat berkepentingan Mas, karena ini kan juga kita semua ngawal amanah konstitusi kita ya. Segala macam yang ada di bumi ini kan juga harus dipakai semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Apapun di pelaksananya masih ada sesuatu yang belum pas, nah kita luruskan pelan-pelan. Tapi kira itu yang umum jawaban dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran sekarang ini. Itu izin bisa dipublis secara terbuka. UPK-nya maksudnya Pak Sekjen. Kenapa? UPK-nya dipublis, minta dipublis di website mereka kalau bukan sebagai informasi rahasia. UPK-nya Pak. Di website SDM. Di SDM aja di UPK-nya. Bisa nggak di Itu kontrak itu terbuka umum enggak? Atau termasuk yang secara undang-undang terbatas? UPK? Kalau UPK. khusus bisa juga. Dirahasiakan nggak? Betul. Itu tempatnya yang terbatas. Harus diminta melalui mekanisme KIP. Diatur undang-undang. Intinya gini, Kementerian SDM pada prinsipnya ya Pak, pada prinsipnya Kementerian SDM itu semua data informasi Boleh. terbuka Pak, koma, kecuali data informasi yang diatur secara undang-undang terbatas. Ya. Itu aja Pak. Jadi Oke. kami selalu Ya. mengacu ke undang-undang yang ada. Makasih Mas Erwin. Oke, mantap Pak Hidayat.